Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi pagi. Tadi pagi kita sudah bahas dua murid yang pergi ke Emmaus dan mereka tidak menyadari bahwa Yesus berjalan bersama mereka. Mereka dalam keputusasaan, pengharapan mereka sudah lenyap, dan mereka dalam kesedihan, sehingga mereka tidak menyadari kehadiran Yesus. Mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tetapi pada waktu itu mereka mengalami keputusasaan. Ternyata mengerti firman Tuhan saja itu tidak cukup. Dibutuhkan sungguh-sungguh kita percaya kepada setiap yang dikatakan para nabi. Dibutuhkan pengertian akan jalan-jalan Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tetapi mengerti sungguh-sungguh jalan Tuhan, jalan pikiran Tuhan. Dan kita harus terus-menerus menerima pengajaran firman melalui kitab-kitab yang ditulis para nabi. Bukan sebagian, tetapi seluruhnya. Sekarang kita lanjutkan ayat 28. Lukas 24 ayat 28. Saya percaya kuasa kesembuhan mengalir di tempat ini. Bahwa orang-orang yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan di tempat ini. Mulai dari awal kita merasakan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu datang bukan hanya untuk dirasakan, tetapi hadirat Tuhan datang untuk berkarya dalam hidup kita. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini dikatakan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seandainya para murid ini, dua murid ini tidak menahan Yesus. Mereka berpikir, oh Yesus mau meneruskan perjalanan, sudahlah kita tidak perlu mengganggu. Maka selamanya dua murid ini tidak akan mengenal Yesus yang berjalan bersama mereka. Mereka tahu mereka mengenal Yesus dengan tubuh jasmaninya. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Bukan hanya sekedar roh, tetapi tubuh kemuliaan. Bedakan ini antara roh dan tubuh kemuliaan. Karena nanti kita akan lihat, Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu bisa makan. Ya, bisa makan ikan goreng. Ya. Kalau roh, tidak bisa makan. Oleh karena itu nanti di surga itu ada pesta. Kenapa? Karena kita ini memakai tubuh kemuliaan, bukan sekedar roh. Kalau roh tidak perlu makan, tetap bisa melayang-layang. Ya. Tetapi tubuh kemuliaan itu bisa makan, bisa menikmati makanan. Ya. Kita doakan saja supaya Ibu Wati tetap bisa masak nanti di surga. Ya, supaya jemaat GBBS tetap bisa makan. Karena kita bisa merasakan, dengan tubuh kemuliaan kita bisa merasakan. Ya. Nah, ini bedanya tubuh kemuliaan dengan roh. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sidang jemaat, sebenarnya kita semua juga pernah mengalami hal ini. Ketika kita berdoa, seakan-akan Tuhan tidak menghampiri kita.
Seakan-akan Tuhan tidak mau datang kepada kita. Seakan-akan Tuhan yang tidak mau bersekutu dengan kita. Bukankah kita sudah datang ke hadapan Tuhan? Tetapi Tuhan seakan-akan tidak mau berkata-kata. Seakan-akan Tuhan tidak mau untuk tinggal bersama kita. Nah, disinilah kita memerlukan sikap dua orang ini seperti sikap dua murid ini. Dikatakan ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Mereka sangat mendesaknya. Banyak dari orang Kristen hanya sekedar ibadah, tidak mau mendesak Tuhan untuk melakukan mujizat, tidak mau mendesak Tuhan untuk menyembuhkan, tidak mau mendesak Tuhan untuk terjadi terobosan. Ya sudah, kehendak Tuhan terjadilah. Selalu kita katakan dengan gaya rohani kita mengatakan sudah kehendak Tuhan yang terbaik. Perhatikan bahwa Tuhan ingin kita desak, yang menandakan bahwa kita tahu apa yang kita minta, bahwa kita meminta yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau permintaan kita benar sesuai dengan firman Tuhan, saya mau tekankan, Tuhan akan menjawabnya. Dan seseorang yang memiliki roh Allah, seseorang yang memiliki firman, tidak mungkin meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Oleh karena itu, jangan beralasan bahwa Tuhan belum tentu menjawab semua doa karena kita tidak tahu kehendaknya. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita minta karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 15 bahkan mengatakan, kita ini dipenuhi oleh firman dan firman itu sendiri yang akan meminta kepada Bapa. Lalu bagaimana mungkin permintaan kita tidak dijawab? Sidang jemaat, mendesak. Jangan mau menyerah. Sayangnya seringkali yang terjadi, Tuhan yang mendesak kita dan selalu Tuhan tidak berhasil mendesak kita. Tanda kutip. Iya kan? Dibanguni sama Tuhan, ayo. Besok ini ada bencana. Kamu harus bangun. Kamu harus berdoa sekarang. Tuhan, masih jam 1:30 Tuhan. Tuhan bangunkan lagi. Sampai bahkan kita itu tidak bisa tidur. Masih tidak sadar bahwa Tuhan sedang mendesak kita. Kita cari obat tidur supaya bisa tidur. Tetap tidak bisa tidur. Main HP. Seharusnya kan mulai berdoa. Ngerti ini tidak wajar. Tadi siang aku tidak tidur. Malam kok tidak bisa tidur lagi. Pasti ada rencana Tuhan dalam hidupku. Pasti Tuhan berkehendak. Ya, pimpin kita untuk berdoa. Jadi, biarkan kita yang mendesak Tuhan. Di sini Tuhan mau pura-pura. Dia mau pergi. Dia tidak mau tinggal. Jangan katakan pada saya, Tuhan tidak mau tinggal bersama saya. Tuhan tidak mau hadir pada saya. Iya, orang saya ini orang berdosa. Orang yang tidak layak. Jangan. Tuhan hanya menginginkan kita yang berinisiatif. Tuhan ingin kita mendesak dia untuk hadir. Tuhan ingin kita mendesak dia untuk tinggal bersama kita. Desak Tuhan. Jangan putus asa ketika hadirat Tuhan sepertinya tidak kita rasakan. Jangan putus asa ketika keadaan sepertinya tidak berubah. Jangan. Mari desak Tuhan. Jangan hiraukan ajaran-ajaran yang mengatakan kita tidak boleh memaksa Tuhan. Ayatnya ini sangat jelas. Tetapi mereka sangat mendesak. Sangat mendesak. Wow. Dan kita katakan kemudian menghibur diri sendiri. Bahwa kita ini kurang ajar. Siapa kita mendesak Tuhan? Saya mau katakan, kita adalah anak yang dikasihi Tuhan.
Seorang anak yang dikasihi, yang disayang, yang dimanja oleh bapaknya, berani mendesak orang tuanya. Karena dia tahu dia disayang. Kita tahu bahwa kita sebagai anak Allah, kita disayang oleh Tuhan. Sidang jemaat, ini waktunya mendesak Tuhan. Ini waktunya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ini waktunya. Kenapa? Karena ini hari-hari yang terakhir. Kalau di surga tidak usah mendesak Tuhan lagi. Ya. Anda tidak perlu minta Tuhan berkati aku 5 juta. Di surga tidak perlu doa yang seperti itu. Sidang jemaat, ini waktunya. Karena ini hari terakhir. Ini waktu-waktu terakhir di mana kita masih punya kesempatan untuk mendesak Tuhan. Untuk menerima hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Wow, Tuhan kita luar biasa. Akan ada perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sungguh akan ada perbedaan. Anda akan melihat orang-orang yang penakut dan orang-orang yang penuh dengan iman. Orang-orang berpikir ketika kita takut, maka kita berhikmat. Tetapi saya mau katakan, di dalam kitab Wahyu, tidak ada seorang penakut yang masuk surga. Saya mau tekankan di dalam kitab Wahyu, tidak ada seorang pun penakut yang bisa masuk surga. Maka harus percaya. Anda kalau perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan selalu melatih murid-muridnya untuk berani. 5 roti, 2 ikan, kok kepedean disajikan untuk 5.000 orang laki-laki. Bukankah ini butuh keberanian? Coba tanyakan Bu Ati, kalau sudah persiapan 100 dan kelihatannya duduk. Ini belum akhir ini, baru pertengahan ibadah kok sudah 100. Bingung, tapi ini sudah jelas yang laki aja 5.000. Kalau mereka datang sama istrinya aja berarti 10.000. Kalau anaknya 3 karena dulu tidak terlalu sibuk, pasti mereka suka buat anak. Ya. Kalau 3 aja sudah berapa? Ya. Dan 5 roti yang disajikan, kok kepedean? Bukankah Tuhan sedang melatih keberanian? Itulah iman. Sudah tahu dengan perahu saja mereka hanya jalan di tempat. Mereka tidak berjalan di atas laut yang bergelora itu. Sekarang Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, berjalanlah. Bukankah Tuhan sedang melatih keberanian? Itulah iman. Itulah iman. Saya punya guru. Dulu Om Fran Neman, kita sebagian besar sudah kenal. Ketika zamannya Om Isa, dia dilatih untuk menjadi penginjil. Dan Om Isa Leo almarhum tidak memberikan uang kepada dia. Dia berani antri untuk membeli tiket. Karena Tuhan suruh, padahal dia tidak punya uang untuk beli tiket. Pas sudah sampai di depan tiket, ada orang yang menepuk bahunya dan memberkati dia. Sidang jemaat, inilah Tuhan. Seringkali kita mengatakan, ngawur, jangan ngawur, berani ya berani, tapi jangan ngawur. Tetapi saya mau katakan, inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Di tengah laut merah, ketika orang-orang Israel sudah ada di hadapan laut itu, masih saja Tuhan katakan jangan takut, menyeberang. Dan mereka menyeberang. Laut itu terbelah. Sidang jemaat, kalau mereka sudah takut dari awal, sebelum laut itu terbelah, mereka melihat orang-orang Mesir mengejar mereka. Mereka pasti serabutan. Tetapi mereka masih berdiri di depan laut itu.
Masih mengharapkan mujizat yang akan diadakan oleh Tuhan melalui Musa. Masih mengharapkan mujizat. Saya mau katakan, sekalipun di belakang musuh, sekalipun di depan jalan buntu, percayalah untuk terus mengharapkan mujizat, karena ini waktunya Tuhan sedang mengadakan mujizat. Mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Wow. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bahkan banyak orang Kristen sebenarnya yang mengaku sudah Kristen 15 tahun, 20 tahun. Belum tentu mereka di awal pertobatannya, mereka mengundang Yesus masuk dalam hati mereka. Tanpa kita undang Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita, Dia tidak akan pernah masuk. Sekalipun kita mengatakan, aku Kristen sejak lahir. Tetapi Yesus tidak akan pernah masuk dalam hati kita sebelum kita mengundang Dia masuk dan tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu kita menemukan banyak orang Kristen sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak mengalami perubahan. Karena di dalam hatinya Yesus tidak pernah tinggal dan tidak pernah beracara untuk mengubah hatinya. Jangan remehkan awal. Ketika awal kita sudah salah, maka seterusnya kita akan salah. Tetapi ketika awalnya benar, kita mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita, maka seterusnya kita akan dipimpin oleh kebenaran yang ada di dalam hati kita. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Wow, ayat ini sangat bagus. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Bersama dengan keluarga kita. Yesus masuk di dalam rumah kita. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Atmosfer akan berubah. Itu lampu yang selalu redup walaupun ditambah terus. Dayanya tetap redup. Ketika Yesus masuk di rumah itu, walaupun lampunya tidak dirubah, maka rumah itu akan menjadi semakin terang. Yang saya mau katakan, tanpa Yesus tinggal bersama kita, ada di rumah kita, maka rumah kita akan dipenuhi dengan atmosfer kuasa roh jahat. Dan rumah itu akan selalu sepertinya redup. Karena tertutup dengan atmosfer kuasa roh jahat. Rumah itu akan selalu lembab. Anda mungkin katakan, enggak, tempatnya ini memang yang lembab. Tidak bisa. Ketika engkau sudah semua mengusahakan semuanya, tetapi tetap rumahmu lembab, rumahmu tidak bisa terang, berarti tempat itu ada kuasa roh jahatnya. Hanya ketika kita mengundang Yesus untuk masuk ke rumah kita, maka roh jahat itu akan pergi dan rumah kita akan menjadi terang. Sidang jemaat, jangan remehkan ini. Ketika rumah kita tidak beres, ketika Yesus tidak ada di rumah kita, maka akan selalu terjadi banyak masalah dalam rumah kita. Baik dalam kesehatan, baik dalam hubungan, baik dalam pekerjaan, akan ada masalah. Nah, mari kita lihat sekarang. Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia.
Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka mengenal Yesus. Ketika apa? Ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Mereka baru ingat, loh ini kan gayanya Yesus. Sidang jemaat. Tidak cukup hanya satu kali tindakan. Maka kita akan selalu ingat kepada Yesus. Dibutuhkan pengulangan. Perhatikan. Yesus mengulang untuk mengambil roti dan mengucap berkat dan memberikannya. Ya. Ayat 44 coba kita lihat juga. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku, dikatakan, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan kata Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Berarti pengulangan lagi. Yesus dalam tindakan dia memecah roti dan memberikannya kepada dua murid itu. Ini pengulangan tindakan. Sekarang di pasal 44, Yesus mengulangi perkataan. Ya. Yesus mengulangi perkataan. Coba lihat, ketika Yesus mengulangi tindakan, maka terbukalah mata mereka. Ayat 31. Ketika Yesus mengulangi perkataannya, mengulangi firman-Nya, ayat 43 di bawahnya dikatakan, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya, butuh pengulangan. Jangan remehkan tindakan ibadah yang sepertinya kok gini-gini aja ya, tiap minggu hanya gini aja. Perhatikan, pengulangan itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Pengulangan akan membuat kita semakin mengerti firman Tuhan. Wow. Jangan remehkan, tidak ada orang yang langsung mengerti dan langsung pandai dan langsung fasih hanya dengan satu kali diajar. Tidak ada orang langsung fasih naik sepeda hanya karena naik sepeda satu kali. Tidak ada. Harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Baru kita tahu. Oh begini supaya tidak jatuh. Oh harus begini. Kita bisa tahu. Tidak ada orang yang kemudian mengatakan, baru ketemu, ini pasangan yang cocok buatku. Tidak ada. Anda harus makan bareng dulu. Jalan bareng dulu. Dan itu tidak cukup satu kali. Harus diulang, baru engkau akan kenal. Jadi perlu pengulangan. Baca Alkitab jangan puas. Pak, saya sudah tamat 3 kali. Belum. Sudahlah, 3 kali tidak cukup. Anda harus baca lagi. Baca lagi. Saya ingat bayangkan dulu ya ketika masih zamannya koran. Kita itu, saya menghabiskan waktu untuk baca Jawa Pos itu. Setengah jam sampai bisa 1 jam. Saya bayangkan kalau baca 1 jam setiap hari Alkitab, itu sudah berapa kali selesai. Saya punya kebiasaan dulu membaca Alkitab 4 pasal. Setiap hari saya pikir, wah hebat, 4 pasal itu 1 jam loh. Kalau cepat gak usah dihafal setengah jam lebih. 4 pasal. Tiba-tiba Pak Mutu bersaksi bahwa dia baca Alkitab sehari 40 pasal. Saya pikir, wah saya ini hanya perpuluhannya ternyata. Perpuluhannya. Sidang jemaat, perlu pengulangan. Terus ulang.
Dan luar biasanya firman ini selalu baru. Selalu baru. Tidak pernah usang. Tidak pernah usang. Saya paling repot itu ya kalau Tuhan suruh untuk menyampaikan khotbah yang sama. Dari ayat yang sama. Tetapi bersyukurnya saya punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti ada minimal satu ayat atau satu cerita atau satu pewahyuan yang beda dari yang dulu. Tetapi sebelum menyampaikan, ini otak mengatakan, jangan sampaikan itu. Nanti apa kata jemaat? Wah, Pak Yusa ini tidak ada persiapan. Tetapi sidang jemaat saya tahu apa yang harus saya sampaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena ketika saya menyampaikan firman, di dalam alam roh ini saya sudah jalan. Oh, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini. Dan kalau saya mau menyampaikan firman, saya sudah pelajari, ini nanti ke sini, ke sini. Kok tidak enak ya? Kok tidak enak? Saya paksa lagi ulang, kok tidak enak? Tidak bisa sampai selesai. Saya tidak akan sampaikan itu. Kenapa? Berarti mungkin belum waktunya untuk disampaikan. Ya. Jadi, selalu ada pengulangan dan jangan takut pada pengulangan. Ada sesuatu yang baru yang akan membuat engkau kaget. Lah, ini toh maksudnya. Para murid, ketika Yesus melakukan pengulangan, memecah roti, mengucap berkat, dan membagikan pada mereka, mata mereka terbuka. Ketika Yesus mengucapkan firman yang sama, maka dikatakan pikiran mereka terbuka. Inilah yang sangat luar biasa. Dibutuhkan pengulangan. Kalau sudah bicara pengulangan, berarti dibutuhkan ketekunan. Ketekunan. Ya. Doa setiap pagi walaupun ngantuk, saya mau katakan, tidak masalah Anda ketiduran waktu doa. Yang penting Anda berdoa daripada Anda tidur tidak berdoa. Kan lebih baik ketiduran waktu doa. Ya kan? Katanya orang menghibur diri. Yang penting niat baik. Sidang jemaat. Saya kadang ketiduran. Saya dulu meremehkan papi ketika doa ketiduran. Papi ini doa kok ketiduran terus. Ternyata umur bertambah memang gampang masuk ke alam roh. Ya. Enaknya itu ya, kalau doa ketiduran kelihatannya waktunya berjalan cepat. Dan sepertinya kita memang berdoa. Iya. Loh, kok cepat ya doa? Padahal kemudian istri kata, apa? Orang tidur. Enggak, kok sepertinya doa. Berarti Tuhan menghibur kita. Ya. Ternyata banyak yang cocok sama saya. Ya. Beda tempat pengalaman sama. Itulah satu iman. Sidang jemaat, pengulangan. Kadang gagal, tapi ulang lagi. Kadang gagal, ulang lagi. Anda akan menikmati hasilnya. Ketika Yesus mengulang, para murid matanya terbuka. Ketika Yesus mengulang firman, pikiran para murid terbuka. Dan kemudian di sini dikatakan, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika Yesus menerangkan kitab suci, hati atau manusia roh dua murid ini berkobar-kobar. Dikatakan. Kenapa? Karena ini di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7.
Ayat 28 dan 29 dikatakan begini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar sebagai orang yang berotoritas. Ada kuasa, ada wibawa dalam perkataannya, sehingga itu akan menggetarkan hati yang mendengar. Bukan hanya sekedar pandai. Dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ingat, ahli-ahli Taurat ini orang-orang yang pandai. Ya. Orang-orang yang pandai. Bayangkan 10 perintah Allah bisa dikembangkan jadi 600 lebih. 10 perintah dikembangkan bisa jadi 600. Ya. Itu kalau bukan orang pinter, enggak mungkin. Bahkan di sini dikatakan ahli. Kata ahli Taurat itu kan berarti orang-orang yang sudah, wow, ini orang yang memang sangat memahami, orang-orang yang pandai. Tetapi perhatikan, ketika Yesus mengajar, orang yang mendengarnya takjub. Ketika Yesus mengajar, mereka berkobar-kobar. Ketika Yesus berbicara kepada 2 murid, mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Tetapi saya mau katakan, hati yang berkobar-kobar saja tidak cukup. Orang yang baru datang ke gereja mendengar hamba Tuhan yang diurapi menyampaikan firman, mereka bisa merasakan dan mereka bisa mempunyai semangat, mereka bisa berkobar-kobar. Apakah berhenti sampai di sana? Oh tidak. Itu tidak cukup. Sampai mata rohani kita terbuka dan mengenal, melihat Tuhan. Sampai pikiran kita terbuka dan mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan, baru kita sampai pada tujuan yang diinginkan Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar berkobar, walaupun itu baik. Karena nanti pengenalan kita akan Tuhan, tujuannya sebaliknya, tujuannya untuk mempertahankan hati yang berkobar-kobar ini loh. Karena tanpa kita mengenal Tuhan, hati kita yang berkobar hanyalah sesaat. Padahal hati yang berkobar, Alkitab, kitab imamat atau bilang imamat, mengatakan api itu jangan sampai padam. Api di mezbah itu dijaga, jangan sampai padam. Bagaimana api yang sudah dikobarkan oleh firman Tuhan ini terus terjaga? Dengan mengenal Tuhan. Pak, saya tahu Tuhan kita Yesus, bukan hanya itu. Engkau harus mengalami karya Tuhan setiap waktu, setiap hari. Sehingga api itu setiap waktu, setiap hari terus berkobar. Kita harus mengalami Tuhan. Baru api itu akan terjaga. Kita harus terus mendapatkan firman yang dibukakan, pewahyuan. Sehingga hati ini akan terus berkobar. Betapa pentingnya menjaga hati yang terus berkobar ini. Sangat penting. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 2 murid ini pergi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saya tidak tahu ini waktunya bersamaan atau tidak. Tetapi inilah Tuhan kita, Allah yang maha hadir.
Ya. Dua murid itu mau menceritakan, Tuhan menampakkan diri padaku, tetapi ketika mereka bertemu dengan ke-11 murid, ternyata ke-11 murid juga mengatakan, Tuhan menampakkan diri juga kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Lanjut ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Bercakap-cakap tentang apa? Tentang kehadiran Yesus. Tentang persekutuannya dengan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sidang jemaat, ini sangat luar biasa. Ketika orang yang mengalami Tuhan berkumpul dengan orang yang mengalami Tuhan berkumpul, mereka saling membagikan pengalaman mereka, Tuhan hadir. Wow, itu luar biasa. Sidang jemaat, ketika kita bertemu dengan saudara seiman yang juga punya pengalaman dengan Tuhan, kita saling membagikan pengalaman, Tuhan hadir. Oleh karena itu seringkali kita mengatakan ketika kita bersaksi, ketika saya bersaksi, atau ketika saya mendengarkan teman saya bersaksi pengalamannya dengan Tuhan, seringkali saya atau teman saya akan katakan, merinding saya mendengar cerita itu. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Memangnya hanya setan yang bisa bikin merinding. Ya. Hanya kalau Tuhan tidak perlu bulu kuduk yang merinding. Ya, itu bedanya. Ya. Tetapi ketika kita membicarakan pengalaman tentang kehadiran Tuhan, maka Tuhan hadir. Ketika kita bersekutu dengan persekutuan yang tepat, di mana sama-sama mempunyai pengalaman dengan Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi ketika orang yang mengalami Tuhan berkumpul dan menceritakan pengalamannya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, seringkali tidak ada respon yang baik. Dan ketika tidak diaminkan, maka Tuhan tidak hadir. Ketika kita saling membagikan dan kita mengatakan amin, Tuhan hadir. Wow. Selalu saya katakan kita harus sungguh-sungguh mencari orang-orang yang tepat untuk kita bersekutu. Di mana kita membagikan pengalaman kita dengan mereka, mereka juga membagikan pengalaman mereka dengan Tuhan kepada kita, sehingga inilah yang disebut sebagai sesama anggota kita saling membangun. Kita saling membangun. Itu loh pentingnya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Coba lihat. Mereka sudah lihat Tuhan. Mereka sedang mendengarkan kesaksian. Tapi masih aja takut. Dikatakan mereka terkejut dan takut. Sehingga pikiran mereka yang negatif. Terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Salah lagi karena takut. Mereka menyangka mereka melihat hantu. Untungnya Tuhan sabar. Bayangkan sudah disebut hantu berapa kali. Kok tidak ditapuk gitu loh, punya murid model-model gini. Ya. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut?
Ya, jantungan ya. Kok selalu sedikit-sedikit terkejut? Ya. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah, lihat Yesus menantang mereka. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini perbedaannya antara roh dan tubuh kemuliaan. Ternyata ada daging dan tulangnya. Saya dulu ingat ketika sekolah Alkitab, ada teman saya awalnya Muslim kemudian bertobat, masuk sekolah Alkitab. Saya lucu ketika dia bertanya tentang akhir zaman. Pak, kan nanti kalau pengangkatan, kita ini diubah dengan tubuh kemuliaan. Oh iya. Lalu, ini Pak yang saya tanyakan. Lalu tulang kita ada di mana? Oh, jauh sekali. Semua pada ketawa. Ternyata itu termasuk yang dipikirkan Tuhan. Tuhan katakan, lihat, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ternyata tulangnya itu enggak ada. Ya tetap ada pada kita, bukan tinggal di pohon, nyangkut di pohon loh. Ya. Jadi ketika kita diangkat, enggak perlu memastikan ada anjing atau enggak di bawahnya. Karena kalau ada anjing nanti tulang kita dibawa sama anjing. Enggak perlu memastikan. Itu hanya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dagingnya diubah menjadi daging kemuliaan. Tulangnya diubah menjadi tulang kemuliaan. Ususnya tetap diubah. Diubah juga. Kalau tidak ada bisa makan. Coba lihat ini. Ya. Ayat 40. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya. Ini kita karena terlalu tidak masuk akal. Ya, sebetulnya mau percaya tapi kok tidak masuk akal gitu loh. Ya, bukan tidak percaya yang negatif sekarang. Dan ketika itu sama dengan kita ya, sudah tidak mungkin bisa sembuh. Sembuh juga gitu loh. Sampai kita katakan padahal kita yang ngalami loh ya sembuh. Tapi kita kata tidak percaya kalau saya ini sudah sembuh. Loh, padahal memang sudah sembuh. Ya, seperti itu perasaan para murid ini. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Semoga ikannya besar. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus memakannya. Membuktikan bahwa dia hidup. Dia bukan hantu. Ya. Hanya kalau yang seperti ini tidak bisa dipraktekkan di Indonesia. Kalau dipraktekkan di Indonesia kita pikir sundel bolong. Ya. Kalau di luar negeri kan tidak ada sundel bolong. Kalau di sini ada sundel bolong yang makan sate kemudian keluar lewat belakang. Ya. Yesus memakannya. Kalau tidak ada rasa, untuk apa makan? Berarti tubuh kemuliaan tetap punya rasa. Wow, ini tidak masuk akal. Iya, tetapi inilah yang dirancang oleh Tuhan. Karena seperti Yesus memakai tubuh kemuliaan, gerejanya juga akan memakai tubuh kemuliaan. Ya. Kita akan tetap pesta di surga. Ada pesta di surga. Kita bisa makan-makan. Bahkan pohon-pohon tidak dimusnahkan. Bahkan lebih lagi, setiap bulan katanya itu berbuah setiap bulan. Padahal di sini, ya, tidak bisa setiap bulan. Berarti di surga
itu memang ada pesta sidang jemaat. Dan kita lihat di sini, ini untuk membuktikan bahwa Yesus memang hidup. Yesus memang hidup. Ayat 44, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Semuanya digenapi, kematian, kemudian dikubur 3 hari dan bangkit. Tetapi ingat, semuanya harus digenapi. Masih ada akhir zaman, masih ada pesta pernikahan di surga nanti. Semuanya harus digenapi. Oleh karena itu, pelajari sungguh-sungguh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, kembali Kejadian sampai Wahyu, kembali Kejadian sampai Wahyu. Ingat, kita akan tahu ada yang belum digenapi, tetapi Tuhan katakan itu semua pasti digenapi. Dan sepertinya tinggal sedikit yang belum digenapi. Karena waktunya sudah dekat. Ya, ayat 45 terakhir. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sidang jemaat, ibadah seperti ini. Kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan penting sekali. Tetapi saya mau katakan tidak terbatas di gereja. Di rumah pun ketika engkau mendapatkan, mempunyai kesempatan dan mempelajari firman Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti cara eksegesa dan sebagainya di kitab suci, mengeluarkan arti dalam Alkitab segala macam dari sekolah Alkitab, saya mau katakan sekalipun kita tidak mengerti caranya, saya mau katakan kesungguhan hati kita untuk terus mempelajari firman Tuhan akan membuat Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita mengerti firman ini. Firman ini akan berbicara langsung kepada kita dan tanpa menunggu hari Minggu, hari Senin pagi engkau membaca firman ini, engkau mengerti firman ini berbicara kepadamu, siang engkau mengalami apa yang engkau sudah pelajari di pagi hari. Tidak perlu nunggu hari Minggu untuk mengalami. Dan ketika ini terus terjadi, manusia rohmu akan semakin kuat. Semakin kuat. Engkau tidak akan tergoyahkan. Kembali saya mau katakan, kalau kita hanya teori, hanya belajar dan tidak mengalami, orang bisa mengajar kita dengan bukti-bukti yang lebih kuat dan iman kita akan goyah. Tetapi kalau kita mempunyai pengalaman dari firman Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kita 1 kali dari penyakit yang tidak tersembuhkan, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali. Dan ada orang bahkan yang profesor teologi pun mengatakan, Yesus sekarang tidak menyembuhkan lagi. Itu tidak akan bisa menggoyahkan kita. Yang pernah sakit dan beberapa kali sakit dan Tuhan sembuhkan. Bukti akan membuat kita kokoh di dalam iman kita. Oleh karena itu setiap jemaat Tuhan di tempat ini, engkau harus mengalami Tuhan. Supaya engkau tidak akan tergoyahkan oleh angin-angin pengajaran palsu yang memperlemah firman Tuhan, yang mengubah firman Tuhan. Sekalipun orang itu lebih pandai daripada kita. Tetapi saya mau katakan, engkau dan firman, engkau dan Roh Kudus seharusnya tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Tuhan memberkati.